Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Nuris Justiawan. Kali ini kita berada di mata kuliah pemrograman animasi bersama dengan kelas KGP 17.2 ya. Bentar, ini ada kekeliruan. KGP 17.2 ya. Ya, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah kembali mau mengikuti perkuliahan dari saya. Semoga Anda semuanya masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, diberikan semangat. Ya, semoga kita selalu dijauhkan dari mara bahaya. Ya, dan semoga kondisi seperti ini segera berlalu agar kita bisa menjalankan kegiatan seperti sedia kala. Serta tidak lupa pula saya mengajak Anda untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena sebenarnya kunci kebahagiaan dalam hidup itu adalah bagaimana kita bisa bersyukur dalam keadaan apapun ya. Kalau kita bisa bersyukur dalam keadaan apapun, insya Allah kita tidak akan merasa kesulitan dalam menjalani hidup ini, dan insya Allah kita akan menjadi manusia yang dapat merasakan kebahagiaan dalam hidup. Oke, untuk pertemuan pada siang hari ini kita masih berada atau kita masih menggunakan software untuk pembuatan game, role playing game ya, atau yang sering kita sebut softwarenya adalah RPG Maker. Ya, sudah kita ketahui bersama bahwa RPG Maker ini adalah untuk membuat game 2 dimensi ya, dimana di situ kita juga dapat mengatur database-nya, karena di dalam sistemnya nanti itu kita akan berurusan dengan banyak macam objek ataupun dengan banyak script yang kita kelola, sehingga pengetahuan atau kemampuan untuk mengkoordinasi database itu sangat penting bagi kita semuanya. Nah, seperti apa cara untuk penggunaan database atau setting database? Mari kita simak bersama-sama materi yang akan saya sampaikan. Ini saya masih menggunakan desain map yang kemarin atau pertemuan sebelumnya. Ini langsung saja kita masuk ke database ya. Database posisinya ada di sini nih. Nah, di dalam database ini kita bisa mengatur banyak hal ya. Yang pertama aktor ya. Kalau kita lihat di bagian atas sini kan itu dia ada banyak, ada aktor, kelas, skill, kemudian ada item, ada weapon ya. Weapon itu berarti persenjataan, kemudian di sini ada armor. Armor itu berarti seperti pelindung ya. Kemudian di sini ada enemies. Enemies itu berarti musuh. Karena kita bisa memasukkan musuh ya, kita dapat mengelolanya. Terus ada troops, stats, animation, jenis-jenis animasi nanti kita bisa atur. Ada command event, ada sistem, dan ada tabs ya. Nah, untuk yang pertama ini tentang aktor. Aktor itu secara default dia akan diatur ada 8 karakter lain ya selain tokoh utama yang bisa gabung dalam melakukan perjalanan di dalam game ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada sekitar 8 ya. Kita nanti
kita cek dulu di dalam gamenya sebenarnya untuk karakter lain yang ikut serta dalam atau ikut dengan tokoh utama ini perannya seperti apa. Kita lihat di dalam gamenya ini. Nah, ini kan kita lihat di sini ada, walaupun di dalam visualnya itu nggak kelihatan ya, sebenarnya ketika melakukan battle terutama itu nanti karakter lain yang ada di dalam database itu dia akan ikut serta ya. Nah, ini tergantung dari kita sebagai game developernya ya, atau kita yang membuat game ini, apakah karakter-karakter lain ini mau diikut sertakan atau ini tokoh utama ini adalah pelaku tunggal atau pemain tunggal di dalam game ini. Nah, misalkan dia hanya pemain tunggal, berarti mau nggak mau ini kita akan untuk aktornya kita kurangi ya. Jadi nanti Anda bisa mengatur dari change maksimum. Kalau di sini tertera 8, ini berarti kita tinggal atur saja menjadi 1 orang ya. Nah, berarti cukup 1 orang yang nantinya ada di dalam game kita. Kalau kita lihat nanti seperti ini, ketika database-nya sudah kita ubah, nah kita cek lagi. Nah, sekarang hanya ada 1 tokoh utama di dalam game ini yang dia akan menyelesaikan game ini ya di dalam permainan tersebut. Itu dari pengaturan jumlah aktornya. Kemudian kalau di sini kita di bagian bawah ini ada juga untuk ada dari equipmentnya ya. Equipmentnya ini kita bisa menentukan di dalam game tersebut senjata apa saja yang bisa digunakan oleh tokoh ini ya. Ini ada pilihan, yang pertama ada weapon, atau kemudian di sini ada ornamen lain atau ada pernak-pernik lain yang bisa digunakan, ada pelindung, ada helm, ada body armor, aksesoris dan yang lainnya. Nah, kita bisa lihat misalkan weaponnya berarti di sini sudah ada disediakan ya. Jadi setiap weapon itu atau senjata dia mempunyai spesifikasi tersendiri ya, atau mempunyai kualitas tersendiri. Nanti juga Anda bisa atur dari database di dalam weapon sini nanti. Nah, sekarang sih saya coba mau pakai longsword ya. Kemudian selain itu ada shield, Anda juga bisa mengatur pelindungnya yang mana yang mau dipakai ya. Ini bisa kita atur. Nah, kemudian karakter kita juga bisa pilih. Nanti di dalam gamenya karakternya ini sebagai apa? Ya, misalkan kita pilih seperti ini, ya nanti akan sesuai dengan database-nya. Begitu juga kalau kita sudah memasukkan, ya kita memasukkan karakter buatan kita sendiri, kita bisa pilih di sini, ya. Kemudian ada namanya, nama bisa kita ganti juga, misalkan saya ganti Joko namanya. Nah, otomatis di dalam database-nya sini juga namanya Joko ya. Kelasnya ada Paladin, ada Warrior, ada Magician, ada Kesatria. Ini semuanya ada di sini. Ya. Kemudian, nah ini ada beberapa level ya. Level tingkatan. Jadi kalau level 1 itu nanti EXP-nya 30, kalau dia level 2 itu dia XP-nya 57 dan seterusnya ya. Ya, seperti ini. Ya, kurang lebih ini kita bisa atur nanti tingkatannya ya, tingkatan dari kelipatannya ya. Kelipatannya berapa? Atau 10 dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada levelnya juga, kita bisa atur dia masuk di level berapa. Nah, ini dari pengaturan aktor. Kemudian ada kelas ya, kelasnya itu Paladin. Tadi kan di sini ada ini ya, di aktor tadi kan
si Joko ini kelasnya apa. Nah, kita bisa atur dari sini. Kelas Paladin ya. Ini juga kita bisa ganti ya kelasnya, misalkan apa? Misalkan gini, fuckboy gini ya. Nah, kita atur. Tadi di dalam sini yang aktor tadi itu juga kelasnya juga ganti namanya. Jadi kita menentukan sendiri kelas dari aktor kita, kelasnya dia sebagai apa. Kemudian dari kelas ini dia bisa menggunakan weapon apa saja, kita juga atur dari sini. Ada yang bisa diatur. Kemudian posisinya sebagai apa? Ya, middle. Ya, kemudian pelindung yang bisa digunakan apa saja kita bisa atur dari sini. Ya, begitu juga dengan kelasnya ya. Ya, apa saja kita bisa atur. Kemudian yang berikutnya ada skill ya. Skill ini kekuatan. Jadi kekuatannya itu apa? Kalau armor tadi kan kalau weapon tadi kan senjata. Kalau skill ini berarti memang benar-benar kemampuan bertarungnya ini yang dimiliki apa saja. Anda bisa lihat di sini namanya ya. Nama bisa kita ganti misalkan Rawa Rontek ya. Ini coba saya ganti sesuai dengan skillnya orang-orang Jawa. Jadi ini skills itu seperti kanuragan. Nah, ini namanya tadi saya ganti Rawa Rontek. Nah, Rawa Rontek ini kemampuannya apa sih? Ya, kita bisa atur. Ini kita lihat deskripsinya. Rawa Rontek ini bisa langsung damage 2 enemy. Jadi menyerang 2 musuh sekaligus. Kemudian scope-nya untuk semua enemy. Kemudian association-nya ini hanya kita bisa ganti kita bisa tetapkan di sini only in battle, artinya hanya bisa digunakan ketika battle. Kemudian hit ratio-nya, itu damage-nya ke lawan ya. Itu dia tingginya seberapa ya. Semakin tinggi levelnya nanti ada tadi Rawa Rontek MP cost juga ya, berefek kepada musuhnya itu efeknya seberapa. Nah, ini kita bisa atur. Kemudian ada item. Nah, item ini biasanya untuk semacam apa ya? Konsumsi gitu ya. Yang pertama ini ada potion. Potion ini dia untuk penawar racun ya, obat. Ya, ada high potion, ada magic water. Ini nah, khusus untuk item ini ya. Kalau skill tadi kan tidak diperjualbelikan. Kalau item, weapon, armor dan lain-lainnya itu nanti dia bisa diperjualbelikan ya. Ini ada poison ya. Jadi misalkan pada saat kita battle terus kalah nih. Kalah biasanya tidak langsung game over, tapi kita diberikan waktu untuk recovery ya. Recovery salah satunya Anda bisa beli obat lah misalkan. Nah, ini nanti bisa diatur di dalam sistem jual beli ya. Nanti minggu depan saya akan terangkan bagaimana sistem jual beli dan battle gitu ya. Nah, ini untuk price kita bisa atur ya, harganya itu kira-kira berapa. Semakin tinggi kualitasnya, ini semakin mahal pula harganya. Tapi untuk harga masih kita bisa atur ya. Nah, karena dia nanti masuk ke sistem jual beli ya. Jual beli itu kan berarti ada barang secondnya. Di dalam game ini juga diatur ada barang second ya. Jadi ketika kita menjual itu biasanya harganya separuhnya. Separuh dari harga yang sudah Anda tentukan di sini. Misalkan kita beli harga 600, kemudian suatu saat kita butuh sesuatu yang mengharuskan kita untuk beli padahal kita nggak punya uang. Nah, ini kita bisa menjual dengan harga separuhnya. Ini bisa kita ganti namanya, dan ini kan kita lihat bisa misalkan high potion ini bisa merestore atau merecovery sampai 2500 HP.
dalam satu karakter. Jadi hanya bisa digunakan untuk satu karakter saja. Nah, ini ada recovery-nya, value-nya sekitar segini tadi sesuai dengan ini ya. Oke, berikutnya weapon. Weapon juga masuk ke dalam, bisa masuk ke dalam shop processing namanya nanti ya. Sistem jual beli. Nah, ini harga juga bisa kita tentukan. Di sini juga ada hit ratio. Attack-nya ini damage-nya ke musuh kira-kira cuma 3. Nanti kita bisa atur juga ya. Terus kita juga bisa mengganti icon. Ya, iconnya ada di sini. Namanya kita bisa ganti ya sesuai dengan keinginan kita. Ini saya memperlihatkan perbedaan antara yang paling rendah sama yang paling tinggi. Paling tinggi ini adalah King Swords. Harganya 65k, kemudian dia attack-nya, damage-nya ke musuh itu sekitar 120. Kita bandingkan dengan ini 3 sama 120, pasti beda ya. Nah, ini kita bisa atur semua. Ini juga masuk ke sistem jual beli nantinya. Terus ada armor juga masuk ke jual beli. Anda bisa lihat di price-nya. Armor itu pelindung ya, seperti pelindung. Nah, ini nama juga bisa kita ganti, terus icon kita bisa ganti, deskripsi kita bisa ganti, terus tipenya apakah pelindung, apakah helmet, atau body armor, atau aksesoris. Ini kita bisa atur dari sini. Terus karena dia pelindung biasanya attack-nya nggak ada, cuman kekuatan defense-nya ini semakin kita bisa atur ya, defense-nya berapa, harganya berapa, kita atur semua. Nah, berikutnya masuk ke enemy. Enemy ini nggak dijual belikan di sini. Jadi nggak masuk sistem jual beli nanti. Yang masuk ke sistem jual beli hanya 3 ya, items, weapon, sama armor. Kalau kita masuk ke enemy, ini musuh ya. Nanti dia masuknya ke battle processing atau sistem battle atau fight ya, bertengkar. Nama bisa kita ganti sesuai dengan selera kita. Gambar juga kita bisa ganti. Klik 2 kali, Anda bisa memasukkan gambar desainan Anda sendiri atau Anda download juga bisa. Ya. Kemudian, nah kekuatannya ini dia berapa? Kekuatan menyerangnya, kekuatan bertahannya, ya spiritnya, hit ratio, ini bisa kita atur semua. Goal ini artinya ketika Anda sudah bisa mengalahkan dari musuh ini, Anda akan dapat rewardnya 5 poinnya dan menambahkan 3 XP. Jadi mendapatkan nilai poin 3 plus dapat goldnya 5 ya, seperti itu. Kemudian ada troops ya, ini untuk animasinya nanti ya. Ada stage ya, ini kita bisa atur ya. Kemudian animasi biasanya ini untuk animasi battle, Anda bisa pilih animasinya seperti apa nanti ya. Kita bisa pilih dari sini. Nah, kemudian ada command event, ini untuk script tambahan. Kemudian di sini ada sistem. Sistem ini mengatur dari salah satunya ini ada musik title screen. Title screen itu ketika game dimulai. Kita bisa menggantinya dengan lagu apapun ya, dengan musik apapun. Kemudian ketika battle, musiknya seperti ini. Ketika battle selesai, lagunya ini. Ketika game over, ketika Anda naik kapal ya, ketika naik pesawat, ketika ini airship ya, ketika naik balon udara. Kemudian di sini ada kursor effect, bisa Anda ganti ya, dan lain sebagainya ya. Dan berikutnya ada terms ya. Terms ini biasanya untuk tampilan-tampilan atau nama-nama ini. Anda bisa misalkan kalau kita bikin game untuk anak-anak belum bisa bahasa Inggris, ini kita ganti semua. Misalkan attack ya, serang gitu ya.
Terus misalkan skill berarti kekuatan, misalkan gitu. Guard itu berarti apa? Pelindung ya. Item, equip, status, ini nanti bisa Anda ganti semuanya. Nah, jika database sudah diatur, kita bisa aktifkan seperti ini. Apply, oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pengaturan database. Nanti bisa Anda praktekkan di rumah. Terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, nanti silakan hubungi saya, bisa lewat telepon, bisa lewat media sosial, atau bisa pakai WA ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.